Penerimaan anggota Polri tahun 2025 sudah dibuka teman-teman. Kira-kira persyaratannya apa saja buat kalian yang mendaftar menjadi anggota polisi di tahun ini? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Bribda Mulyadi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube saya ini. Jangan lupa langsung tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga di share ke seluruh sosial media kalian agar teman-teman yang lain terbantu dengan adanya video ini ya. Oke, di video kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai penerimaan anggota Polri tahun 2025 yang sekarang sudah dibuka. Gimana teman-teman yang ada di rumah, apakah kalian sudah mendaftar atau belum? Kalau belum mendaftar, buruan daftar karena sekarang sudah dibuka dari tanggal 6 Februari tahun 2025 sampai dengan 5 Maret tahun 2025 ya. Oke, teman-teman, buat kalian yang menjadi anggota Polri tentunya harus memiliki persyaratan-persyaratan yang kalian wajib penuhi. Jadi nggak sembarangan orang bisa mendaftar menjadi anggota polisi. Mungkin kalian sekarang sudah mempersiapkan diri kalian untuk mendaftar anggota Polri, atau kalian di rumah masih ragu-ragu, waduh, saya cocok atau enggak ya mendaftar anggota Polri, atau kira-kira saya ini memenuhi syarat atau enggak nih. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai persyaratan-persyaratan yang kalian harus penuhi untuk menjadi anggota Polri, baik di jalur Akpol, Bintara, dan juga Tamtama ya. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai persyaratan untuk kalian yang mendaftar di jalur Akpol atau Akademi Kepolisian ya. Jadi teman-teman, buat kalian yang menjadi anggota Polri di jalur Akpol ini memang sesuai dengan keinginan kalian. Jadi jangan sampai kalian nanti bingung nih, atau belum ada tujuan mau jalur mana yang kalian daftar ya. Jadi secara sekilas teman-teman, untuk Akpol ini nantinya kita akan lulusan dari Akpol itu menjadi perwira Polri atau berpangkat Ibda atau Inspektur Polisi 2. Jadi yang jelas yang bisa mendaftar Akpol ini adalah kalian yang lulusan di sekolah SMA atau MA. Jadi kalau SMK itu tidak diperkenankan untuk mendaftar di jalur ini ya. Oke, di sini kita akan membahas mengenai sekilas saja persyaratan-persyaratan Akpol yang kalian harus penuhi buat kalian yang ingin mendaftar menjadi taruna ataupun taruni Akpol di tahun 2025 ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi teman-teman, nanti kalian akan lulus menjadi perwira Polri dengan pangkat Ibda atau Inspektur Polisi 2. Dan untuk kuota tahun ini teman-teman tidak terlalu banyak. Memang dari tahun-tahun sebelumnya Akpol ini kalau membuka pendaftaran memang kuotanya terbatas teman-teman, hanya 275 orang untuk di tahun 2025. Nanti pembukaan pendidikannya di tanggal 1 Agustus. Kemudian lama pendidikan seperti biasa 4 tahun di Akpol Lemdiklat Polri Semarang, Jawa Tengah ya. Oke, kemudian buat kalian yang menjadi calon taruna-taruni Akpol ya, seperti yang saya bilang tadi, itu yang jelas kalian itu belum pernah mengikuti pendidikan apapun seperti TNI Polri, kemudian sekolah di kedinasan maupun mantan anggota Polri dan juga TNI tidak boleh mendaftar ya. Dan untuk jalur SMA atau MA ini boleh jurusan IPA maupun IPS teman-teman ya. Dan kemudian nilai rata-rata minimal untuk lulusan tahun 2020 sampai dengan 2024 itu minimal 75 atau B ya. Kemudian untuk lulusan di tahun 2025 nanti akan ditentukan kemudian hari. Jadi masih dirahasiakan ya. Oke, buat kalian yang mungkin sekarang masih kelas 3 SMA ya, belum tamat seperti itu, mungkin masih menjalani nanti akan melaksanakan ujian. Itu yang jelas nanti nilai rapot kalian itu rata-rata semester 5 dan semester 7 minimal 80 atau minimal A. Itu dia ya. Kecuali untuk daerah Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah, dan juga Papua Barat itu minimal 75 teman-teman atau minimal B. Jadi ada spesial sedikit ya. Sedangkan untuk persyaratan umurnya itu minimal 16 sampai dengan 17 tahun. Dengan buat kalian yang masih duduk di kelas 11 atau 12 ya, seperti itu. Jadi umurnya 16 sampai dengan 17 tahun khusus buat kalian yang sekarang lulusannya itu di tahun 2025 atau di tahun ini. Kemudian teman-teman, kalau Akpol ini memang berbeda dengan Bintara. Jadi Akpol ini memang harus memiliki yang namanya sertifikat TOEFL. Minimal dengan skor minimal itu 500 bagi lulusan di tahun 2024. Dan rata-rata ijazahnya itu 85. Jadi tidak boleh di bawah itu. Jadi harus minimal 85 atau lebih bagus di atasnya ya.
Kemudian teman-teman untuk yang masalah umur ya, tadi kan seperti saya jelaskan bahwa yang untuk kelas 12 itu minimal 16 sampai dengan 17 tahun. Kemudian untuk kalian yang sudah tamat dari tahun 2024 ke bawah itu minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun 0 hari. Jadi maksudnya di sini adalah tidak boleh lebih 1 hari pun. Jadi misalkan kalian nanti pas bulan Maret ini umur kalian sudah masuk 22, itu otomatis nggak bisa lagi ya. Karena pada saat pembukaan pendidikan kalian umurnya itu maksimal 22 tahun 0 hari ya. Kemudian untuk tinggi badan itu seperti tahun-tahun kemarin tidak ada perubahan teman-teman, yaitu pria 165 cm, kemudian untuk wanita 163 cm ya. Sebenarnya sih teman-teman untuk persyaratan ini itu untuk lebih lengkapnya kalian bisa langsung cek di website resminya di www.penerimaan.polri.go.id. Kalian bisa cek di sana, download aja persyaratannya, dan kalian juga yang pengen daftar langsung klik daftar di sana ya. Nah, apalagi persyaratan? Sebenarnya sih banyak sih. Saya ingin membaca sekilasnya saja teman-teman ya. Jadi teman-teman, itu dia beberapa persyaratan yang kalian harus penuhi untuk kalian yang ingin menjadi Taruna Taruni Akpol ya di tahun 2025 atau di tahun ini yang kalian buat mendaftar. Nah, untuk mengenai domisili, jadi teman-teman itu minimal domisilinya adalah 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar. Jadi memang banyak sekali teman-teman kita yang masih bingung, Kak, misalkan saya dari misalkan di Polda Sumsel, cuman saya pengen mendaftar di Polda Bengkulu, kira-kira bisa atau enggak? Sebenarnya bisa-bisa saja. Tidak mempengaruhi kalian mau tinggal di mana saja. Cuman ini kan berdasarkan KTP ya. Jadi nanti dicek nih di KTP-nya apakah kalian sudah memenuhi syarat minimal 2 tahun atau belum. Jadi kalau kalian misalkan tinggal di Polda Sumsel tapi pengen mendaftar di Polda Bengkulu menyesuaikan KTP itu bisa. Yang penting minimal 2 tahun tinggal di daerah tersebut. Misalkan kalian juga aslinya orang Bengkulu terus kuliah di Polda Sumsel, misalkan di daerah Palembang. Kemudian kalian sudah berpindah domisili selama 2 tahun di Palembang atau di Sumsel, itu bisa mendaftar di Sumsel seperti itu ya. Jadi kalian nggak usah bingung lagi, oke? Nah, itu dia teman-teman beberapa persyaratan yang kalian harus penuhi untuk bisa mendaftar di jalur Akpol. Itu sekilasnya saja. Sebenarnya sih masih banyak sekali persyaratan-persyaratan yang kalian harus penuhi, ini hanya sekilas saja. Nanti kalau lebih lengkapnya kalian bisa langsung membaca di websitenya di www.penerimaan.polri.go.id mengenai rangkaian tesnya apa saja dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman kita akan membahas mengenai persyaratan untuk Bintara Polri, dan ini biasanya paling banyak sekali buat kalian yang mendaftar di sana karena memang yang pertama kuotanya banyak ya. Kemudian juga istilahnya saingannya itu tidak terlalu berat karena kan memang kalau Akpol ini kan kuotanya hanya 275 orang satu Indonesia. Jadi kurang lebih kalau dibagi sekitar 35 provinsi ya, misalkan perwakilannya ada yang lulus semua, itu kira-kira ya sekitar berapa ya? Sekitar di bawah 10 lah mungkin ya. Bisa jadi 5 sampai dengan 10 orang per provinsinya. Tuh, bayangin coba. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kalian coba aja dulu kalau memang kalian cita-citanya ingin menjadi perwira Polri ya. Kemudian teman-teman untuk Bintara Polri ini membuka pendaftaran baik Bintara umum maupun Bakomsus atau Bintara berkompetensi khusus ya. Jadi teman-teman untuk tahun ini, tahun 2025, Polri akan membuka Bintara dengan kuota sebanyak 4.000 orang ini seluruh Indonesia. Nanti akan dibagi-bagi berdasarkan kuota yang memang didapatkan di masing-masing provinsi. Untuk sementara kita belum tahu nih provinsi ini mendapat kuota berapa orang ya. Yang jelas 4.000 orang untuk satu Indonesia. Kemudian untuk pembukaan pendidikannya nanti tanggal 30 Juli 2025 teman-teman. Kemudian penutupan pendidikan itu 24 Februari 2026 atau tahun depan. Lama pendidikan seperti biasa 7 bulan. Kemudian untuk pendidikannya itu tempatnya di SPN Polda masing-masing untuk Bintara PTU, kemudian Brimob, Polair, Bakomsus, dan Bintara Rikpro pria. Kemudian untuk Polwannya itu untuk Bintara BTU maupun Bakomsus serta Rikpro itu wanita di Polwan ya. Nah, untuk persyaratan lainnya teman-teman, ini untuk yang kalian boleh mendaftar ini boleh dari SMA maupun SMK, SPM dan lain sebagainya. Yang jelas bukan lulusan
paket A, B maupun C ya. Nah, untuk lulusan di tahun 2020 sampai dengan 2024, teman-teman itu rata-rata minimal nilainya yaitu 70 atau B ya, dengan tentunya ada perbedaan di Polda Papua, kemudian Papua Barat, Papua Tengah, dan juga Papua Barat Daya, minimal 65 atau C. Jadi memang ada spesial untuk daerah Papua ya. Kemudian untuk kalian yang lulusan tahun ini 2025 atau sekarang masih kelas 12 ya, kalian bisa melampirkan nilai rata-rata rapotnya semester 5 maupun semester 7 minimal 75 atau minimal B bagi yang menggunakan alfabet. Kemudian untuk Polda daerah Papua itu minimal 70 atau B bagi yang menggunakan alfabet ya. Kemudian untuk nilai lainnya, misalkan nilai ijazahnya berapa nih untuk tahun 2020 sampai 2024 kan sudah tahu nih 70. Kalau untuk tahun ini 2025 yang lulusan tahun ini itu nanti akan ditentukan di kemudian hari ya. Kemudian untuk lulusan sarjana atau D4 ini IPK minimal 2,75 dengan prodi sudah terakreditasi baik A, B, C, dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk umurnya teman-teman yang boleh mendaftar Bintara Polri itu minimal 17 tahun, 5 bulan, dan maksimal 22 tahun 0 hari. Jadi ini ada perbedaan di tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kan maksimal 21 tahun ya. Tapi untuk tahun ini umurnya dinaikkan teman-teman jadi 22 tahun. Jadi ini ada sedikit peluang bagi teman-teman yang kemarin sempat gagal di umur 21 tahun, untuk tahun ini bisa daftar lagi karena maksimal 22 tahun ya. Kemudian untuk lulusan D1 maupun D3 itu minimal 17 sama ya, 17 tahun 5 bulan, maksimalnya 24 tahun. Kemudian lulusan sarjana atau D4 atau S1 itu minimal 17 tahun 5 bulan, kemudian maksimal 27 tahun. Jadi memang umurnya tahun ini kayaknya memang dimaksimalkan atau ditambah 1 tahun semua ya. Kalau tahun kemarin kan cuma 26 tahun gitu. Jadi tahun ini memang agak ditambah 1 tahun ya. Kemudian untuk persyaratan lainnya yang penting-penting teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, persyaratannya sama dengan yang di Akpol, minimal domisili itu 2 tahun. Dan yang jelas teman-teman, untuk Bintara PTU yang terkhususnya itu hampir sama ya. Tidak boleh lulusan paket ABC baik SMA maupun SMK ya. Kemudian teman-teman, untuk tinggi badan pria itu 165 cm, untuk wanita 160. Jadi ini memang ada perbedaan di tahun kemarin juga. Jadi kalau tahun kemarin itu minimal 163, untuk wanitanya 160 tetap, tapi tahun ini 165, wanitanya 160 ya. Nah, khusus untuk daerah Polda Papua, ini ada perbedaan lagi teman-teman. Untuk daerah pesisir nih ya, itu tinggi minimalnya 163 untuk pria, wanitanya 158. Untuk daerah pegunungan itu 160, wanitanya 155 cm. Nah, itu dia persyaratan spesifiknya untuk Bintara PTU atau Polisi Tugas Umum ya. Kemudian buat kalian yang mendaftar Bintara Brimob, itu sebenarnya persyaratan pendidikannya sama saja teman-teman. Untuk pria, tinggi badan minimalnya yaitu 165 cm, dan untuk wanita nggak boleh ya. Jadi memang khusus pria aja. Untuk Polda Papua sama dengan Bintara PTU, untuk tingginya ada khusus tersendiri. Kemudian untuk Bintara Polairi teman-teman, itu ijazah serendah-rendahnya yang jelas SMA, bukan paket ABC sama. Kemudian jurusan yang bisa mendaftar adalah teknik perkapalan dan juga kemaritiman. Itu dia buat kalian yang ingin mendaftar Bintara Polair. Kak, misalkan saya lulusan SMA biasa atau SMK bukan jurusan yang kakak sebutkan dua tadi, itu bisa atau enggak? Nggak bisa teman-teman. Jadi untuk khusus Bintara Polair ini memang dikhususkan untuk SMK ya, dengan jurusan teknik perkapalan kemaritiman. Tapi setelah saya baca ternyata boleh ya. Ini untuk SMA maupun MA yang bukan lulusan paket ABC itu boleh mendaftar Bintara Polair. Jadi boleh. Jadi sepertinya ada kebebasan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk lulusan D1 maupun D4 atau S1 itu minimal IPK-nya 2,75 ya. Dan lulusan sarjana yang bisa mendaftar Bintara Polair adalah studi nautika, teknologi kelautan, permesinan kapal, dan juga teknologi konstruksi bangunan kapal. Jadi memang yang lulusan S1 yang ingin ikut Bintara Polair ini memang khusus hanya 4 jurusan yang bisa mendaftar ya.
Kalau kalian pengen mendaftar yang jurusan kalian tidak terdaftar di Polair, kalian bisa mencoba untuk Bintara PTU seperti itu ya. Ini memang untuk beberapa tahun belakangan ini, sekitar 2 tahun ya, ini memang agak spesial memang. Jadi yang lulusan SMA atau SMK bebas memilih kayaknya. Sedangkan tahun-tahun kemarin kayaknya enggak ya, memang yang Bakomsus itu memang dikhususkan untuk SMK saja. Tapi untuk tahun ini SMA boleh mendaftar di sana. Dan kemudian tinggi badan minimal pria 165 sama aja, sedangkan untuk daerah Polda Papua sama aja dengan Bintara PTU ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah Bintara berkompetensi khusus tenaga kesehatan atau nakes ya. Jadi teman-teman, ini untuk lulusan sarjana D4 maupun S1 dengan IPK minimal 2,75, kemudian prodi yang sudah terakreditasi. Jurusannya apa saja Kak? Jurusannya adalah yang pertama yaitu analisis lab, kemudian elektromedik ya, farmasi, keperawatan kesehatan gigi, kemudian radiologi dan juga anestesiologi. Itu dia. Untuk tinggi badan pria 163, wanita 160 seperti itu. Untuk Polda Papua 163 untuk pria minimalnya, wanita 158, daerah pegunungan 160 dan wanita 155 untuk Polda di daerah pegunungan Polda Papua ya. Itu dia persyaratan spesifikasinya teman-teman. Kemudian untuk Bintara berkompetensi khusus bagian hukum nih. Itu program S1-nya dengan IPK minimal sama 2,75 sudah terakreditasi. Kemudian studinya yaitu hukum pidana. Jadi nggak boleh jurusan lain. Misalkan Kak saya jurusan teknik informatika, bisa nggak untuk ikut Bintara kompetensi khusus bagian hukum? Nggak bisa. Jadi memang spesifik khusus untuk S1 saja jurusan hukum pidana ya. Tinggi badan pria 163, untuk wanitanya minimal 160 cm ya. Kemudian selanjutnya adalah Bintara berkompetensi khusus untuk cyber teman-teman. Ini memang dikhususkan buat kalian yang berasal pengiriman dari Polda Metro Jaya, Polda Sumut, Polda Jabar, kemudian Polda Jateng, Polda Jatim, Polda Bali, Polda Sulteng dan juga Polda Papua. Selain itu boleh nggak? Nggak boleh. Jadi memang dikhususkan untuk kalian yang mendaftar Bakomsus Cyber, itu memang polda-polda tertentu yang bisa mendaftar, yang seperti saya sebutkan tadi ya. Untuk jurusannya yaitu D4 atau S1 teman-teman, dengan IPK minimal 2,75 dan juga prodi sudah terakreditasi ya. Jurusannya yang boleh mendaftar adalah teknik komputer dan jaringan, multimedia, teknik komputer dan informatika, telekomunikasi, rekayasa perangkat lunak, kemudian teknik elektro, rekayasa keamanan cyber. Di luar itu nggak boleh. Dan juga memang dikhususkan untuk polda-polda tertentu yang saya sebutkan tadi. Kemudian untuk tinggi badan minimal teman-teman itu 163 cm untuk pria. Kemudian untuk wanita 160 cm ya. Dan kemudian teman-teman, ini ada juga Bintara kompetensi khusus untuk gizi ya. Sama minimal D3 dan juga D4 atau S1 dengan IPK 2,75 sudah terakreditasi. Jadi akreditasinya teman-teman itu bebas, mau A, B, C boleh mendaftar di sana ya. Dan tinggi badan minimal pria itu 163 cm, kemudian wanita minimal 160 cm. Selanjutnya adalah yang terakhir ini kayaknya, Bintara kompetensi khusus akuntansi. Kalian yang lulusan dari SMK atau MAK dengan jurusan, ingat ya ini SMK aja yang khusus akuntansi. Jadi SMA nggak boleh mendaftar ya. Atau juga buat teman-teman yang lulusan dari D3 atau D4 sama IPK minimal 2,75 dengan tinggi badan minimal 163 cm dan wanita 160 cm. Jadi untuk SMK dan juga MAK teman-teman itu jurusan akuntansi, dan juga S1 maupun D3 sama akuntansi semua. Jadi selain itu nggak bisa mendaftar ya. Dan ada satu lagi ternyata, yaitu Bintara kompetensi khusus tenaga pendidik. Dan ini khusus untuk daerah Polda Papua seperti Polda Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya serta Papua Tengah. Jadi selain itu boleh nggak Kak? Nggak boleh. Jadi memang hanya beberapa daerah atau dikhususkan untuk Polda Papua saja yang bisa mendaftar untuk Bakomsus tenaga pendidik. Untuk jurusannya, ini sarjana D3 maupun S1 dengan IPK 2,75 minimal, pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, kemudian pendidikan matematika, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan olahraga, pendidikan agama Kristen. Untuk tinggi badan pria minimal 163 cm dan wanita 160 cm. Masih ada lagi teman-teman ya, yaitu Bintara kompetensi khusus
yaitu Tata Boga. Nah, ini beberapa tahun yang lalu, khususnya di tahun waktu saya mendaftar dulu tahun 2015, itu Tata Boga nggak bisa mendaftar teman-teman. Tapi untuk tahun ini, tahun kemarin juga, itu ternyata memang ada peluang buat kalian yang lulusan Tata Boga ya. Jadi buat kalian yang sekarang kuliah atau sedang sekolah atau tamatan sekolah dari SMK Tata Boga, manfaatkan untuk mendaftar jurusan Bakomsus Tata Boga. Yang boleh mendaftar adalah SMK atau MAK dengan jurusan Tata Boga ya. Programnya atau buat kalian yang lulusan dari D1 maupun D4 ya, jurusan program studi Tata Boga juga. Minimal tinggi badannya pria 163 cm dan wanita 160 cm. Itu dia ya. Oke, ini bagi peserta yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar pada jalur Bakomsus, ini dapat memilih untuk mendaftar juga melalui jalur Bakomsus atau PTU. Jadi kalian diberikan kebebasan mau mendaftar PTU kah, mau mendaftar Bakomsus kah, boleh ya. Jadi di sana kalian bebas mau pilih yang mana. Asal memang ada beberapa jurusan yang memang kalau pengen Bakomsus ternyata kalian lulusan SMA itu nggak bisa, memang ada di sana. Jadi tapi ada beberapa Bakomsus yang kalian bebas mau dari SMA maupun SMK bisa mendaftar di sana ya. Dan teman-teman, itu dia beberapa persyaratan yang kalian harus penuhi untuk mendaftar di jalur Bintara, baik Bintara PTU maupun Bakomsus ya, yang kalian harus penuhi agar kalian nanti bisa mendaftar di anggota Polri tahun 2025. Ingat, kalian harus benar-benar mendaftar secara selektif, jangan sampai salah memilih jalur ya, karena memang jalur ini mempengaruhi kuota teman-teman. Jadi misalnya kayak Bakomsus Tata Boga misalkan kuotanya hanya 50, sedangkan kalian seharusnya bisa mendaftar jalur PTU yang kuotanya banyak, kalian mendaftar di jalur Tata Boga karena memang kalian SMK Tata Boga misalkan. Sedangkan di sini kan kalian bebas nih bisa memilih PTU maupun Tata Boga misalkan, tapi karena kalian salah memilih ya, jadi kalian memilih dengan kuota yang sedikit dengan persaingan yang lumayan banyak. Tapi keuntungannya adalah kalau di Bakomsus teman-teman itu memang persaingannya tidak terlalu banyak seperti PTU ya. Yakinlah di PTU itu pasti yang mendaftar ribuan ya. Sedangkan untuk Bakomsus atau Bintara berkompetensi khusus itu biasanya yang mendaftar tidak terlalu banyak dan juga kuotanya sedikit. Jadi kalian harus dipikirkan secara matang-matang, apalagi buat kalian yang tahun kemarin ya 2024 sempat mendaftar ya. Mungkin sudah tahu, oh seperti ini kuotanya ya. Jadi manfaatkan benar-benar. Atau mungkin teman-teman bisa bertanya nih dengan teman-teman kalian yang kemarin sempat ikut tes, mungkin bisa berbagi pengalaman, kira-kira saya lebih baik mendaftar yang mana, seperti itu ya. Dan teman-teman, untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat ya persyaratan secara detailnya itu di website resminya di penerimaan.polri.go.id. Silahkan kalian unduh pengumuman pendaftarannya atau persyaratannya, kalian baca secara benar-benar, di sana lengkap sekali, mulai dari tahapan tesnya, persyaratan secara rincinya dan lain sebagainya ya. Itu dia. Baik teman-teman, mungkin buat kalian yang di luar sana ada pertanyaan mengenai penerimaan anggota Polri tahun 2025 ini, mungkin masih bingung dengan persyaratannya, boleh nanti tinggalkan komentar di video YouTube saya ini ya. Nanti saya akan jawab satu persatu. Memang teman-teman, kalau mengenai tes ini memang ada perbedaan nih ya. Untuk jalur Bintara PTU seperti Bintara Brimob dan juga Polair, ini tahapan tesnya ada perbedaan. Ada perbedaan, silakan kalian baca di sana karena banyak sekali nih. Misalkan kayak memang di Bintara PTU ada tes akademik, misalkan ini ya, di Bintara Tata Boga tidak ada, misalkan seperti itu. Memang ada beberapa perbedaan yang nantinya kalian tidak akan melakukan tes yang dilakukan di PTU misalkan, sedangkan di Bakomsus ini ada seperti itu. Untuk jelasnya kalian bisa cek aja di website ya, karena ini banyak sekali teman-teman. Kemudian ya, Oke teman-teman, itu dia. Oke teman-teman, itu dia beberapa persyaratan yang kalian harus penuhi untuk bisa mendaftar di jalur Bintara PTU maupun Bintara Bakomsus atau berkompetensi khusus yang kalian harus miliki sebelum mendaftar ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai persyaratan untuk Tamtama Polri. Kira-kira apa saja persyaratannya? Ayo kita bahas di sini ya. Jadi teman-teman, untuk kalian yang ingin menjadi
mendaftar di jalur Tamtama Polri, ini dipastikan kalian langsung akan bekerja di Bintara, bukan Bintara sih, langsung gabung di Brimob, karena memang Tamtama ini dikhususkan untuk Brimob teman-teman, jadi nggak mungkin masuk ke PTU. Tapi kalau di Bintara PTU atau dari jalur Bintara itu bisa memilih kalau kalian pengen masuk ke Brimob ya. Tapi kalau Tamtama itu dipastikan kalian pasti masuk di jalur jalur Brimob seperti itu ya. Oke, untuk persyaratan buat kalian yang ingin mendaftar di jalur Tamtama, yang pertama itu teman-teman yang perlu kalian ketahui adalah nanti kuotanya itu hanya 750 orang seluruh Indonesia ya. Nanti buka pendidikan hampir sama 7 Juli 2025, penutupan pendidikan tanggal 3 Desember 2025. Kenapa berbeda dengan Bintara? Karena memang pendidikannya hanya 5 bulan teman-teman. Itu pendidikannya di SPN Polda Metro Jaya dan juga SPN Polda Jawa Timur. Jadi nanti dibagi tuh, mau SPN Polda Metro Jaya ataupun di SPN Polda Jawa Timur ya. Kemudian untuk persyaratannya teman-teman hampir sama dengan Bintara, mungkin di sini hanya ada perbedaan yang namanya masalah nilai ya. Kalau untuk kalian yang lulusan tahun 2025 itu nilai rata-rata yaitu 70 atau minimal B untuk rapot kelas 1 kelas 10 sampai dengan kelas 5 semester 2 ya. Kemudian untuk usianya 17 tahun 7 bulan dan maksimal 22 tahun 0 hari. Jadi sama persyaratannya dengan Bintara. Kemudian untuk tinggi badan minimalnya ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini tinggi badannya teman-teman itu 165 cm dan untuk daerah Papua 163 cm. Yang jelas untuk persyaratannya kalian sama dengan Akpol, Bintara dan juga Tamtama, itu kalian tidak boleh bertato, kemudian bertindik dan di seluruh badan lainnya, kecuali disebabkan oleh ketentuan agama atau adat pada zaman dulu seperti itu ya. Kemudian sama untuk domisilinya yaitu minimal 2 tahun di wilayah Polda kalian mendaftar. Dan untuk untuk Tamtama ini teman-teman itu ada tes hampir sama dengan Bintara, karena ada tes psikologi, kemudian tes akademik ya. Karena beberapa tahun yang lalu kalau Tamtama ini nggak ada tes akademik, tapi untuk tahun ini dan tahun kemarin kalau nggak salah itu ada tes akademiknya ya. Seperti halnya dengan Bintara, kalau untuk Tamtama ini tes akademiknya ada pengetahuan umum ya, termasuk Undang-Undang Kepolisian, kemudian wawasan kebangsaan meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, wawasan Nusantara dan juga kewarganegaraan. Dan juga ada tes penalaran numerik dan juga bahasa Indonesia. Dan teman-teman sebenarnya hampir sama sih rangkaian tesnya untuk Bintara, Akpol dan juga Tamtama ini hampir sama untuk tahun ini ya. Tidak ada perbedaan, itu dia. Jadi silakan teman-teman kalian mendaftar ya. Yang jelas benar-benar kalian jangan sampai salah memilih jalur ya. Jalur mana terserah kalian mau mendaftar Akpol kah, Bintara ataupun Tamtama. Semua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contoh kalau di Akpol buat kalian yang menjadi perwira Polri atau menjadi seorang pemimpin, itu jalurnya Akpol. Walaupun Bintara juga bisa menjadi perwira, namun karirnya, jenjang karirnya itu beda teman-teman. Lebih cemerlang, jauh lebih cemerlang Akpol. Tapi minusnya adalah kalian harus bersaing seluruh Indonesia yang kuotanya hanya 275 untuk seluruh Indonesia ya kan. Kemudian lampu pendidikannya lama 4 tahun. Kemudian untuk Bintara kuotanya memang banyak, tapi memang dibandingkan Akpol jalur karirnya beda, lebih bagus Akpol seperti itu. Pokoknya ada perbedaan masing-masing, sama halnya dengan Tamtama juga. Dan untuk Tamtama juga kuotanya tidak terlalu banyak teman-teman seperti Bintara, hanya 750 orang satu Indonesia. Jadi silakan benar-benar kalian pikirkan baik-baik, saya cocoknya di mana sesuai dengan kemampuan kalian atau sesuai dengan minat sesuai dengan minat kalian lah. Saya pengen jadi apa gitu kan, atau pengen seperti apa nantinya. Pokoknya itu jangan sampai salah, karena kalau sampai salah
Kalian menyesal karena momen itu atau kesempatan tidak pernah datang 2 kali, teman-teman. Dimanfaatkan baik-baik untuk kalian yang ingin menjadi anggota Polri. Ingat, yakinkan diri kalian, tekad kalian jangan sampai termakan omongan teman, keluarga, maupun tetangga atas pilihan kalian. Jangan sampai nanti hal tersebut membuat kalian mundur atau drop atau bahkan minder karena mungkin mendengar omongan atau olok-olokan, alah sudahlah kamu gak bakal lulus segala macem, atau alah ngapain sih kamu jadi polisi, percuma kalau nggak ada uang segala macem. Jangan dipikirkan, yang penting kalian maju dulu ya, dicoba dulu karena nasib orang tidak akan pernah tahu, teman-teman ya. Selamat berjuang, semoga di tahun ini 2025 adalah tahun keberuntungan kalian, jadi sehingga kalian bisa mendaftar tahun ini langsung lulus nih, atau buat kalian yang kemarin sempat gagal untuk mendaftar tahun ini bisa lulus juga. Jadi di tahun 2025 mudah-mudahan kalian bisa bergabung menjadi anggota Polri kalau memang kalian cita-citanya menjadi anggota Polri ya. Semoga lancar, semoga sukses, dan kalian bisa bergabung menjadi anggota Polri. Buat kalian yang masih bingung dengan apa yang saya jelaskan, karena memang saya menjelaskan di sini hanya gambarannya saja, kalian bisa tinggalkan komentar di YouTube saya ini. Pasti saya akan jawab satu persatu kalau di komentar YouTube ya. Jangan lupa di subscribe channel ini dan juga di share ke seluruh sosial media kalian agar teman-teman yang lain bisa terbantu nih. Dan nanti saya juga akan membuat video-video selanjutnya yang tentunya bermanfaat buat kalian yang ingin mengetahui informasi penerimaan anggota Polri dan juga informasi edukasi lain tentang kepolisian maupun hal yang lainnya. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau saya jarang update video terbaru karena memang kesibukan, teman-teman. Insya Allah nanti kedepannya saya akan lebih sering lagi membuat konten-konten bermanfaat buat kalian, khususnya tentang dunia kepolisian dan tentang yang lainnya yang bermanfaat buat kalian di luar sana ya. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Selamat malam.